Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, belum lama ini brand lokal Apple mengeluarkan series baru, yaitu Cosmic Bakuchiol Acne Care Series. Nah, di series ini ada 3 produk, yaitu toner, serum, dan moisturizer. Nah, di antara ketiganya tentu yang aku pilih adalah produk tonernya. Alasannya tuh sesimpel karena isinya banyak ya, 100 ml gitu. Nah, alasan aku juga mau cobain toner ini adalah karena ada kandungan probiotiknya. Nah, probiotik itu bagus bukan hanya untuk pencernaan kita, tapi juga bagus untuk kesehatan kulit kita, karena you are what you eat gitu kan. Nah, keberadaan probiotik di produk skincare itu tujuannya untuk menyeimbangkan bakteri baik dan buruk di kulit kita. Nah, kita kan kalau jerawatan itu karena bakteri buruk kan ya. Nah, jadi perlu diimbangi dengan bakteri baik atau probiotik supaya kulit kita jarang jerawatan. Begitu. Oke, lanjut. Jadi toner ini memiliki beberapa produk claims, atau kalau di sini ditulisnya manfaat produknya ya. Jadi toner ini tuh katanya sebagai acne prone skin intensive treatment. Jadi dapat membantu merawat kulit berjerawat, terus katanya membantu meringankan gejala radang dan inflamasi, terus melembabkan dan menghidrasi kulit, terus membantu menyeimbangkan kondisi kulit dan merawat kulit agar terasa halus dan lembut. Begitu. Nah, terus di sini juga ada yang namanya key ingredients, atau kalau di kemasannya tuh dibilangnya active ingredients. Nah, di sini ada yang pastinya bakuchiol. Nah, bakuchiol yang mereka pakai ini persentasenya 0,5%. Terus ada probiotik atau bakteri baik. Terus ada mugwort, ada salicylic acid. Nah, salicylic acid yang mereka pakai ini sebesar 0,6%. Nah, ini informasinya ada di Instagramnya Apple ya, kalian cari sendiri. Terus ada oat extract, ada beta glucan dan Saccharomyces gitu. Nah, terus info yang aku dapatkan dari Instagramnya Apple adalah Apple ini bekerja sama dengan Lindungi Hutan. Jadi setiap pembelian Cosmic Bakuchiol Acne Care Series ini akan didonasikan 1 pohon per produknya gitu. Jadi kalian beli tonernya aja tuh sudah membantu mendonasikan 1 pohon gitu. Oke, sebelum masuk ke bagian review, ada satu hal yang perlu aku infoin. Nah, jadi di kotak packagingnya ini dibilangnya tonernya ini keep in cool place. Aku nggak tahu cool place itu maksudnya harus disimpan di dalam kulkas atau boleh di suhu ruangan. Aku sih selama ini simpen tonernya di suhu ruangan ya, dan nothing happen gitu, nggak ada perubahan. Jadi seharusnya ini aman disimpan di suhu ruangan. Kalau mau lebih pasti kalian boleh tanya ke admin Apple-nya langsung ya. Nah, terus juga ini katanya period after opennya ini cuma 6 bulan, padahal ini expiry date-nya 2024 gitu. Nah, artinya si toner ini tuh bekerja efektif sesuai claims-nya, dan formulanya masih bagus itu ketika kita langsung pakai selama 6 bulan gitu setelah dibuka gitu. Nah, setelah 6 bulan itu aku nggak tahu apakah ada kemungkinan perubahan dari formulanya atau akan menjadi less efektif gitu. Aku nggak tahu bagaimana secara sains, tapi ya aku ikutin aja lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada case dimana period after opennya misalnya nih 1 tahun gitu. Nah, tapi expiry date-nya sudah dekat gitu loh, maksudnya less than 1 year gitu. Nah, berarti kalian ya pakainya secepat mungkin lah sebelum expiry date-nya gitu. Pokoknya manapun yang lebih cepat lah gitu, expiry date maupun PAU-nya begitu. Nah, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau bahas sedikit mengenai packagingnya. Packagingnya ini cantik banget. Walaupun aku nggak terlalu suka warna violet ungu gini ya, tapi aku suka banget karena ini kayak ada bulan, ada bintang, aduh pokoknya cakep banget gitu. Nah, terus yang aku notice adalah ini packaging kotaknya tuh bahannya kayak kertas daur ulang atau apa ya gitu, karena nggak kayak bahan kotak packaging pada umumnya gitu. Nah, terus ini botolnya tuh pas aku pertama kali pegang ini tuh terasa berat kokoh gitu ya. Aku suka karena artinya nih kayak high quality gitu packaging botolnya gitu. Nah, terus juga ini bukan cuma ada bulan dan bintang ya, tapi di bagian bawahnya ini kalau kalian notice itu ada kayak
kayak gunung-gunungan gitu. Aduh pokoknya ini cantik banget packagingnya gitu. Dan di botol ini tuh sebenarnya informasinya juga udah lengkap ya, kayak product claims-nya apa, terus key ingredients-nya apa, terus full ingredients list, terus cara pakainya. Pokoknya ini informatif banget botol packagingnya. Terus yang aku notice ya, di bagian atasnya sini tuh, di deket lubangnya tuh ternyata ada kayak lid plastik gitu untuk menutup lubang botolan gitu, supaya nggak gampang tumpah gitu. Karena waktu aku pertama kali pakai, aku tuang-tuang kok isinya nggak keluar-keluar. Terus pas ternyata aku kopek-kopek itu, oh ternyata ada lid plastiknya lagi gitu, supaya nggak tumpah-tumpah begitu. Jadi kalian sebelum pakai ini jangan lupa kalian lepas si lid plastiknya dulu ya. Kalau ini kecil banget gitu kok. Nah begitu. Nah terus mengenai konsistensinya tuh menurut aku dia watery gitu, kayak air gitu, tapi sedikit kental gitu, nggak yang kayak cair air banget, enggak gitu, agak sedikit kental gitu. Nah terus yang aku notice juga dia nggak ada wanginya. Terus pas aku lihat di ingredients listnya, memang tidak ada fragrance, tidak ada essential oils maupun flower extract, jadi beneran nggak ada wanginya sama sekali gitu. Jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap pewangian tertentu, ini aman di kulit kalian begitu. Nah terus waktu aku pakai di kulit aku tuh, dia sangat terasa menghidrasi kulit ya gitu, menghidrasi dan melembabkan gitu. Pokoknya seger deh pakainya gitu, kayak kulit kita minum gitu. Nah terus juga dia setelah aku pakai tuh dia lumayan cepat meresap gitu, dan setelah meresap tuh dia nggak ada sensasi lengket-lengketnya gitu, which is a good thing for me ya. Aku sebenarnya nggak terlalu suka produk yang kayak agak-agak lengket gitu, entah kenapa bagi aku sih mengganggu ya gitu, tapi itu kan preferensi masing-masing begitu. Nah terus bagaimana efeknya di kulit aku setelah aku cobain ini selama sekitar 11 hari gitu. Nah selama 11 hari aku cobain tuh alhamdulillah tidak ada efek negatif di kulit aku gitu, karena pas banget pas waktu aku nyobain ini tuh kulit aku lagi jerawatan parah ya gitu, jadi ini tidak bikin efek negatif di kulit aku. Nah terus selama 11 hari aku nyobain, yang paling aku notice adalah si toner ini, dia tuh cepet bikin jerawat aku tuh matang gitu, kayak nggak pakai basa-basi gitu. Terus juga dia mampu meredakan peradangan di kulit aku, karena pas lagi jerawatan parah kan aku merasakan kayak ada nyut-nyutan meradang gitu, dan juga ada kemerahan gitu. Dah ini mampu meredakan kemerahan dan peradangan gitu. Pokoknya ini first impressionnya bagus lah di kulit aku gitu. Nah ini akan aku tampilin foto before afternya aku pakai si Herbal yang toner ini. Nah selama 11 hari itu tuh aku sebenarnya seminggu awal selama 7 hari itu aku sebenarnya nggak notice ada perbedaan gitu. Nah tapi aku lanjut lagi 4 hari lagi sampai aku foto before afternya tadi pagi, ternyata ini memang ampuh banget untuk kita yang acne prone skin gitu. Nah selama aku cobain ini tuh aku juga sebenarnya lagi menstruasi ya, jadi wajar kalau kulit aku ngamuk gitu. Nah tapi ya selama aku cobain ini tuh entah kenapa ya, dia tuh bikin kulit aku jadi jarang jerawatan gitu. Nah, biasanya kan kalau kita yang lagi, misalnya cewek-cewek yang lagi menstruasi gitu kan, kulitnya biasanya kan jerawatnya numbuhnya banyak dan biasanya parah, nyut-nyutan, pokoknya parah banget deh, kayak nggak enak buat ngaca gitu loh. Nah tapi aku sama cobain ini tuh dia tuh nggak bikin aku jerawatan parah, padahal hormonalnya tuh kan lagi terombang-ambing nggak jelas gitu kan. Itu memang sih muncul jerawat, tapi tidak sebanyak dan separah kalau nggak pakai ini gitu, karena biasanya pokoknya parah banget lah gitu. Nah, menurut aku sih mungkin karena ada kandungan probiotiknya itu sih, bakteri baik gitu, jadi dia tuh bisa berhasil menyeimbangkan bakteri baik dan buruk di kulit aku terutama ya, ini experience di kulit aku gitu. Nah terus kayak beberapa hari yang lalu ini juga aku tuh sempat kurang tidur, tapi pas aku pakai ini tuh nggak yang muncul jerawat gitu loh. Aku kayak kaget gitu, kayaknya gue sempet kayak nggak merasa tidur deh, tapi kok bangun-bangun kayak nggak ada masalah apapun gitu, jerawat baru di kulit aku gitu. Nah terus kayak semalam itu aku kayak sempet makan
kayak crepes gitu, dan aku mesennya kayak extra cheese. Nah, cheese itu kan, keju itu produk olahan susu sapi ya, atau istilah bahasa Inggrisnya dairy gitu. Nah sebenarnya untuk kita yang kulit rentan berjerawat tuh, dairy tuh lebih kayak sesuatu yang harus kita jauhi gitu, karena bisa ngefek untuk perkembangan jerawat di kulit kita. Nah memang sih semalam ya, aku setelah makan malam the crepes and choco cheese dan extra cheese itu, memang setelah aku cuci muka, memang langsung ada kemerahan dan peradangan gitu. Aku merasakan dan melihat itu pas ngaca gitu. Nah karena aku masih cobain ini ya, aku pakai inilah. Dan tadi pagi waktu aku ngaca, langsung ada jerawat yang mateng gitu. Jadi isinya tuh langsung muncul ke permukaan. So aku kayak, wah gila, toner ini the best banget gitu. Kayak nggak pakai basa-basi gitu, langsung dikeluarin lah isi jerawatnya gitu. Makanya sekarang aku pakai acne patch. Aku nggak tahu apakah kelihatan apa enggak, tapi aku sekarang dia pakai acne patch di sini karena emang isi jerawatnya keluar gitu. Nah terus selain dia bikin jerawat cepat matang, terus meredakan inflamasi gitu, dan bikin jarang jerawatan, yang aku notice adalah setelah 11 hari pakai ini, ternyata dia juga mampu mencerahkan bekas jerawat aku, terutama yang kelihatan tuh di pipi aku sebelah kiri ya. Ini ada foto before afternya. Kalian bisa lihat kan, itu yang di tulang pipi itu kelihatan banget bekas jerawat aku tuh memudar gitu. Aku kayak wah gitu, karena aku nggak ada ekspektasi tinggi untuk toner ini bisa mencerahkan bekas jerawat, karena sebenarnya tujuan utamanya kan lebih kayak menangani jerawatnya kan, bukan bekasnya gitu, bukan untuk mencerahkan brightening gitu. Nah tapi dia bisa untuk mencerahkan bekas jerawat, jadi kayak wah gitu. Padahal baru 11 hari pakai, belum sebulan loh ya ini gitu. Jadi aku bilang ini beneran kayak, menurut aku all in one product bagi kita yang kulitnya rentan berjerawat. Ini menurut aku ini must have banget. Aku sangat rekomen ini bagi kalian yang kulitnya rentan berjerawat seperti aku gitu. Nah terus kalian mikir apakah ini Bumil atau Bu Sui bisa pakai? Seharusnya bisa ya. Pertama karena ini mereka pakainya bakuchiol bukan retinol. Terus juga ini salicylic acidnya tuh cuma 0,6%, karena biasanya kan kalau Bumil atau Bu Sui itu kan lebih disarankan kalau mau pakai salicylic acid di bawah 2% kan. Nah ini beneran di bawah 2%, yaitu 0,6% gitu salicylic acidnya gitu. Nah tapi supaya lebih pastinya kalian bisa tanya dulu ke dokter kandungan kalian gitu. Nah menurut aku segitu aja sih experience aku pakai si Cosmic Bakuchiol Mugwort Acne Care Prep Toner ini. Pokoknya ini must have banget. Nah kedepannya aku bakal cobain serum dan moisturizernya gitu, saking bagusnya series ini gitu. Nah segitu aja review aku mengenai Cosmic Bakuchiol Mugwort Acne Care Prep Toner. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.